Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zauzara dari kelas 12.1 absen 30. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang polinomial atau suku banyak. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian polinomial. Yang kedua, nilai polinomial. Yang ketiga, pembagian polinomial. Dan yang keempat, teorema sisa dan teorema faktor. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian polinomial. Apa sih polinomial itu? Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut. N merupakan bilangan bulat positif, dengan an tidak boleh sama dengan 0. an-1, an-2, a2, a merupakan bilangan real dan merupakan koefisien-koefisien polinomial. a0 bilangan real dan merupakan konstanta. Derajat suatu polinomial dalam x adalah pangkat tertinggi dari polinomial itu. Berikut contoh soal yang dapat kamu kerjakan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Polinomial px berderajat m dan polinomial qx berderajat n, maka didapatkan a. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup. Artinya, hasilnya merupakan polinomial juga. b. Derajat hasil px ditambah qx yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu. C. Derajat hasil px min qx yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu. Dan yang terakhir, derajat hasil px dikali qx yaitu m di plus n. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Diketahui fungsi polinom fx sama dengan 2x min 4 dan gx sama dengan 3x kuadrat di plus 5x min 6. Tentukanlah hasil dari a fx plus gx, b f kuadrat x di min gx. Jawab a fx plus gx. Fx sama dengan 2x min 4 di plus gx 3x kuadrat di plus 5x min 6. Sama dengan 2x min 4 di plus 3x kuadrat di plus 5x di min 6. Kita tulis variabel yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu 3x kuadrat di plus 2x di plus 5x min 4 min 6, sehingga diperoleh 3x kuadrat di plus 7x min 10. Untuk pengerjaan B juga sama dengan pengerjaan A. Berikut contoh soal yang dapat kamu kerjakan. Yang ketiga, kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Untuk lebih memahaminya, berikut contoh soal dan pembahasan. Jika diketahui 10x di plus 4 di per x kuadrat min x min 2 sama dengan a per x min 2 di plus b per x plus 1, tentukanlah nilai a dan b. Jawab, 10x di plus 4 di per x kuadrat min x min 2 sama dengan a per x min 2 di plus b per x plus 1. 10x di plus 4 di per x kuadrat min x min 2. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh sama dengan a dikali x di plus 1 di plus b dikali x di min 2 di per x min 2 dikali x plus 1. Sehingga 10x di plus 4 di per x kuadrat min x min 2 sama dengan ax di plus a di plus bx min 2b. 10x di plus 4 per x kuadrat min x min 2 sama dengan, kita samakan yang memiliki variabel yang sama, sehingga a plus bx di plus a min 2b di per x kuadrat min x min 2. Maka didapatkan a plus b sama dengan 10 dan a min 2b sama dengan 4. Kita eliminasi untuk memperoleh nilai b. Sehingga 3b sama dengan 6 dan b sama dengan 2. Kita masukkan nilai b ke dalam persamaan a plus b sama dengan 10 sehingga a plus 2 sama dengan 10
sehingga A sama dengan 8. Dan berikut contoh soal yang dapat kamu kerjakan untuk lebih memahami kesamaan polinomial. Sekarang kita akan mempelajari tentang nilai polinomial. Terdapat dua cara untuk menentukan nilai polinomial. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi dan yang kedua dengan cara skema Horner. Yang pertama dengan cara substitusi. Nilai polinomial fx untuk x sama dengan k sama dengan nilai fungsi fx untuk x sama dengan k, yaitu fk. Nilai fk dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan k seperti berikut. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 dimen 5x pangkat 2 dimen 9x di plus 6 untuk x sama dengan min 2. Kita cari f min 2 sama dengan kita substitusikan nilai min 2 ke dalam variabel x sehingga f min 2 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 4 dimin 5 dikali min 2 pangkat 2 dimin 9 dikali min 2 ditambah 6. F min 2 sama dengan 2 dikali 16 dimin 5 dikali 4 di plus 18 di plus 6. F min 2 sama dengan 32 min 20 di plus 18 di plus 6. F min 2 sama dengan 36. Jadi, nilai polinomial untuk x sama dengan min 2 pada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 min 5x kuadrat di min 9x di plus 6 adalah 36. Dan berikut contoh soal yang dapat kamu kerjakan. Yang kedua dengan menggunakan cara skema Horner. Langkah tersebut dapat ditunjukkan dengan cara skema Horner berikut. Tanda panah berarti kalikan dengan K. Yang pertama kita tulis koefisien suku yang pertama yaitu A. Kita turunkan, lalu A dikali dengan K. Lalu kita tambahkan dengan koefisien suku yang di atasnya, sehingga diturunkan lagi AK plus B. Dan seperti itu untuk seterusnya, hingga didapatkan nilai FK yaitu AK pangkat 3 di plus BK kuadrat di plus CK di plus D. Contoh soal dan pembahasannya, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 di plus 2x kuadrat di plus 3x min 4 untuk x sama dengan 5. Kita tulis 5 terlebih dahulu, lalu kita cari koefisien sukunya, yaitu 1, 2, 3, dan min 4. Kita turunkan bilangan yang pertama yaitu 1, lalu kita kalikan dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, lalu kita tambahkan dengan koefisien yang di atasnya, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 dikali 5 sama dengan 35, 35 ditambah 3, 38, 38 dikali 5, 190, 190 ditambah min 4 sama dengan 186. Jadi, nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 5 adalah 186. Untuk yang nomor 2 juga sama dengan yang nomor pertama. Berikut contoh soal yang dapat kamu kerjakan sebagai latihan. C. Pembagian polinomial. Kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama cara bersusun dan yang kedua dengan cara skema Horner. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun. Perhatikan pembagian polinomial 2x pangkat 3 min 3x kuadrat di plus x di plus 6 oleh x plus 2 berikut ini. Kita susun terlebih dahulu. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat di plus x di plus 6 dibagi x plus 2. Kita bagikan pangkat tertingginya, yaitu 2x pangkat 3 dibagi dengan x, sehingga diperoleh 2x pangkat 2. Lalu kita kalikan 2x pangkat 2 dikali x sama dengan 2x pangkat 3, lalu 2x pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4x kuadrat. Lalu dikurangi, didapatkan min 7x kuadrat di plus x di plus 6. Min 7x kuadrat dibagi x yaitu min 7x,
min 7x dikali x yaitu min 7x kuadrat, min 7x dikali 2 yaitu min 14x. Lalu kita kurangin x min 14 yaitu min 15x di plus 6. 15x dibagi dengan x yaitu 15, 15 dikali x yaitu 15x, 15 dikali 2 yaitu 30, dikurangi, didapatkan sisa yaitu min 24. Hasil baginya yaitu 2x kuadrat min 7x plus 15. Jadi pembagian polinomial 2x pangkat 3 min 3x kuadrat di plus x di plus 6 oleh x plus 2 adalah 2x kuadrat min 7x di plus 15. Agar lebih memahaminya, cobalah kerjakan contoh soal berikut ini. Yang kedua, pembagian polinomial dengan cara skema Horner. A. Pembagian polinomial oleh x min k. Perhatikan cara menentukan nilai polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat di plus x di plus 6 untuk x sama dengan min 2 menggunakan cara skema Horner berikut. K-nya yaitu min 2, lalu kita tuliskan koefisien sukunya yaitu 2, min 3, 1, dan 6. Kita turunkan koefisien suku yang pertama yaitu 2. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Lalu min 4 ditambah min 3 sama dengan min 7. Min 7 dikali min 2 sama dengan 14. 14 ditambah 1 sama dengan 15. 15 dikali min 2 sama dengan min 30. Dan min 30 ditambah 6 sama dengan min 24. Nilai f min 2 yaitu sisa dari pembagian polinomial, yaitu min 24. Lalu, koefisien-koefisien hasil bagi fx oleh x plus 2 yaitu 2 min 7, 15. Dapat dituliskan yaitu 2x kuadrat min 7x di plus 15. B. Pembagian polinomial oleh ax plus b. Jika polinomial fx dibagi x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa s, maka diperoleh hubungan berikut ini. Dan hasilnya yaitu fx sama dengan ax plus b sebagai pembaginya, dikali hx per a sebagai hasil baginya, dan plus s sama dengan sisanya. Berikut contoh soal pembagian polinomial yang dapat kamu kerjakan dengan cara skema Horner. C. Pembagian polinomial oleh polinomial derajat 2. Misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x min k1 dikali x min k2. Hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx oleh a dikali x min k1 dikali x min k2 dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bagilah fx dengan x min k1. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh x min k1 adalah gx dan s1, maka fx sama dengan x min k1 dikali gx di plus 1. Kedua, hasil bagi gx dibagi lagi dengan x min k2. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian gx oleh x min k2 adalah hx dan s2, maka gx sama dengan x min k2 dikali hx di plus s2. Dengan demikian dapat kita tulis yaitu fx sama dengan x min k1 dikali x min k2 hx plus s2 di plus s1, sehingga dihasilkan ax kuadrat plus bx di plus c sebagai pembagi, hx plus a sebagai hasilnya, di plus s2x di plus s1 min s2k1 sebagai sisanya. Untuk lebih memahaminya, coba kerjakan contoh soal hasil bagi dan sisa pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2 berikut menggunakan cara skema Horner. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama, teorema sisa. A. Teorema sisa 1. Sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah s sama dengan fk. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk contoh soal dan pembahasan
teorema 1 yaitu sebagai berikut. Soalnya, sisa dari pembagian polinomial x pangkat 3 min 5x kuadrat di plus 4x di plus 8 dibagi x min 3 adalah berdasarkan teorema sisa. Jika polinomial px dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah s sama dengan pa, sehingga dapat kita peroleh sisa pembagian adalah kita cari nilai x terlebih dahulu. X min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3. Kita dapat menggunakan skema Horner dan diperoleh sisanya yaitu 2, sehingga sisa P3 sama dengan 2. Pilihan yang sesuai adalah C sama dengan 2. B. Teorema sisa 2. Sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Coba kerjakan contoh soal berikut ini. Dan berikut adalah contoh soal dan pembahasan tentang teorema sisa 2. Soalnya yaitu sisa dari pembagian polinomial 4x pangkat 3 min 8x kuadrat di plus 3x min 16 dibagi 2x plus 1 adalah, kita pertama-tama mencari nilai x terlebih dahulu, yaitu 2x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min setengah. Kita coba menggunakan skema Horner sehingga didapatkan sisanya yaitu min 12, sehingga nilai P min setengah sama dengan min 12. Jadi sisa dari pembagian polinomial 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 3x min 16 dibagi 2x plus 1 adalah C min 12. C. Teorema sisa 3. Sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dikali x min b adalah sx sama dengan px plus q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Berikut contoh soalnya. Dan berikut adalah contoh soal dan pembahasan agar kalian lebih paham. Contoh. Tentukan sisa pembagian fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 di plus 4x kuadrat di min 10 oleh x pangkat 2 di plus x min 12. Jawab, pembagi x kuadrat di plus x min 12 jika difaktorkan menjadi x plus 4 dikali x min 3, sehingga diperoleh x sama dengan min 4 dan x sama dengan 3. Lalu substitusikan nilai x sama dengan min 4 dan nilai x sama dengan 3 ke fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 di plus 4x kuadrat di min 10, sehingga diperoleh sisa f min 4 sama dengan 3 dikali min 4 pangkat 4 min 2 dikali min 4 pangkat 3 di plus 4 min 4 kuadrat di min 10 sama dengan 950. Sisa F3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 4 di min 2 dikali 3 pangkat 3 di plus 4 dikali 3 kuadrat di min 10 sama dengan 215. Diperoleh Fx sama dengan x plus 4 dikali x min 3 hx plus px plus q itu adalah persamaan 1. Substitusikan nilai x sama dengan min 4 ke persamaan 1 sehingga diperoleh f min 4 sama dengan min 4 di plus 4, x min 3, h min 4 di plus p min 4 plus q. Substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan 1, sehingga diperoleh f3 sama dengan 3 plus 4 dikali 3 min 3 dikali h3 di plus p3 di plus q. Sehingga diperoleh 215 sama dengan 3p plus q untuk persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 dapat kita tentukan nilai P dan Q. Kita eliminasi nilai Q ke persamaan. Min 4 di plus Q sama dengan 950 dikurangi 3P plus Q sama dengan 215. Sehingga min 7P sama dengan 735 dan P sama dengan minus 105. Substitusikan nilai P sama dengan minus 105 ke persamaan 3 sehingga diperoleh Q sama dengan 530. Dengan demikian diperoleh Sx sama dengan Px plus Q, Sx sama dengan minus 105x ditambah 530. Kedua, teorema faktor. Diketahui Fx suatu polinomial dan K suatu konstanta,
X min K faktor dari fx jika dan hanya jika nilai fk sama dengan 0. A. Jika X min K faktor dari fx maka nilai fk sama dengan 0. B. Jika fk sama dengan 0 maka X min K faktor dari fx. Contoh soal dan pembahasan. Contoh, tunjukkan bahwa X min 3 merupakan faktor dari fx sama dengan 3x pangkat 3 min 8x kuadrat di plus x min 12. Jawab, dengan menggunakan teorema faktor, untuk menunjukkan X min 3 merupakan faktor dari fx, maka cukup ditunjukkan bahwa f3 sama dengan 0. Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 8x pangkat 2 di plus x min 12. F3 kita substitusikan nilai 3 ke persamaan, sama dengan 3 dikali 3 pangkat 3 min 8 dikali 3 kuadrat di plus 3 min 12. F3 sama dengan 81 min 72 di plus 3 min 12, sehingga diperoleh nilai 0. Karena F3 sama dengan 0, maka X min 3 merupakan faktor dari fx sama dengan 3x pangkat 3 min 8x kuadrat di plus x min 12. Dan ini adalah contoh soal yang dapat kamu kerjakan. Dan ini testimoni atau yang saya rasakan selama Pak Koel mengajar saya di kelas 12 ini. Sekian dari saya Zahra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan dari saya ketika menjelaskan tentang materi polinomial.